Halo, aku Nazla. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang virus corona. Virus corona pertama kali dikonfirmasi pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Nah, virus ini virus apa sih? Virus ini masih satu golongan dengan virus SARS. Nah, virus ini tuh menyerang pernafasan yang gejala awalnya itu batuk, pilek, demam, lalu diikuti dengan batuk berdahak, batuk berdarah, bahkan eh, semakin parah paru-parunya tuh bisa berlendir. Nah, kenapa virus ini menjadi bahasan satu dunia? Karena virus ini sangat cepat sekali menyebar. Bahkan di Cina sendiri ada 88.000 orang yang terkena virus ini. Dan juga di Cina sendiri ada sekitar 3.000 korban jiwa yang meninggal dunia akibat virus ini. Oleh karena itu, virus ini sangat berbahaya bagi kita semua, terutama orang yang sudah lanjut usia. Nah, sejak dikonfirmasi pertama kali virus ini pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, pemerintah mulai melakukan himbauan kepada warganya untuk tetap berada di rumah. Karena hal itu terbukti bisa mengurangi dampak penyebaran dari virus tersebut karena kita mengurangi berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin terkena virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Austin Barsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya judul kami, yaitu akankah lockdown menjadi pilihan ketika stay at home tidak berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang stay at home kenapa berjalan dengan tidak baik. Yang pertama, banyak sekali pekerjaan yang di Indonesia, hampir 80% tidak bisa mengalihfungsikan kerjanya yang dari offline menuju online. Inilah sebabnya banyak sekali masyarakat yang terus keluar untuk mencari nafkah, seperti contoh tukang ojek, pedagang, buruh, dan masih banyak lainnya. Mereka masih harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah masih banyak sekali masyarakat kita yang sangat konsumtif dalam kehidupannya. Dia selalu memerlukan keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka selalu konsumtif dan selalu dimanja dengan yang namanya subsidi. Akhirnya mereka tidak bisa berdikari atas kemandirian ekonomi mereka sendiri. Itulah kenapa masih banyak sekali masyarakat yang harus membutuhkan untuk keluar rumah. Dan yang ketiga, kultur dari kita memang orangnya selalu ingin untuk bercengkrama tiap malam. Bahkan tiap hari, masyarakat Indonesia selalu harus untuk mengobrol satu sama lain. Itulah halnya jika kita memang memaksa untuk stay at home ini, hasilnya memang berjalan dengan tidak baik. Kenapa? Banyak sekali masyarakat yang selalu ingin keluar rumah dengan alasan bosan dan lain-lain. Mereka butuh untuk bercengkrama, mereka butuh untuk bersosialisasi. Karena Indonesia memang terkenal sangat ramah orangnya. Banyak hal lagi yang bisa menjelaskan kenapa stay at home ini berjalan tidak baik, berjalan tidak sebagaimana yang diinginkan. Tapi yang tiga contoh yang telah saya berikan itu adalah contoh-contoh yang sangat mendominasi dari kenapa bisa stay at home berjalan dengan tidak baik. Di sini saya akan membahas tentang lockdown. Apakah perlu Indonesia ini untuk melakukan sistem yang namanya lockdown? Banyak sekali yang bertanya. Saya akan memberikan sebuah gambaran atau semacam pemahaman yang baru tentang lockdown itu sendiri. Jika memang dibilang Indonesia perlu atau tidak perlu, jawabannya pun masih 50-50. Kenapa bisa 50-50? Dikatakan perlu karena kita penduduk yang sangat banyak, penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Dengan penyebaran COVID yang sangat mudah sekali, dengan hanya untuk saling menyentuh atau penularannya yang begitu sangat mudah, Indonesia rawan sekali untuk mengalami kenaikan yang signifikan terhadap korban. Seperti halnya yang sudah terjadi ini, pada akhirnya pun korban akan selalu terus meningkat. Itulah yang ditakutkan dari jika tidak dilakukan lockdown. Tapi saya memiliki argumen kenapa kok Indonesia ini masih belum bisa untuk melakukan sistem lockdown. Yang pertama dari sistem politik dan hukumnya. Kesuksesan yang dialami oleh China, Vietnam, dan Korea Utara untuk melakukan lockdown
Itu karena sistem politik mereka yang sangat integrasi antara pusat ke daerah. Dan juga mental masyarakatnya sudah tertata. Yang menjadi problem di Indonesia adalah mental masyarakatnya masih belum tertata. Seperti contoh halnya di daerah sana, di daerah yang sudah saya sebutkan tadi, untuk rakyat-rakyat yang masih dalam tanda kutip itu ndablek untuk tetap keluar, mereka ditakut-takuti dengan AK-47, mereka sudah takut. Tapi jika itu terjadi di Indonesia, aparat ini bisa tegas nggak ketika dia dituding dengan seperti tuduhan-tuduhan HAM dan lain-lain. Kadangkala memang untuk represif itu diperlukan untuk menertibkan sebuah negara. Itu seperti yang diucapkan oleh Machiavelli pada umumnya, bahwa memang terkadang kita harus punya satu momen untuk mempunyai tindakan yang represif untuk bisa negara ini dengan tertib. Sekalipun tapi tetap kita harus mementingkan demokrasi. Yang kedua, dari segi ekonomi, lockdown belum tentu bisa mencegah penyebaran COVID. Saya bicara dalam konteks Indonesia, tapi pasti membawa konsekuensi ekonomi yang sangat serius dan luas sekali. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah terjadi inflasi dan suplai, keterbatasan suplai. 1 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka di kepala publik akan timbul panic buying. Mereka akan selalu panik dan mereka akan selalu memborong dalam hal yang besar. Itu akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Jika terjadi panic buying dan mereka berlomba-lomba untuk memborong barang, maka tidak ada lockdown, tidak ada stay at home. Mereka akan terus keluar. Nah, maka dari ini, ketika misalnya sementara suplai dan distribusi global juga sedang terkena isu corona, semuanya terjadi bersamaan, bisa memicu yang namanya stagflasi dan resesi nasional, bahkan global depression. Ini yang berbahaya jika kita memang melakukan lockdown, karena kita memang belum siap secara ekonomi, belum mempunyai kemandirian ekonomi secara kuat, dan juga kita masih terbebani dengan utang-utang yang banyak. Berbicara tentang hal ekonomi, yang saya takutkan, saya sebagai warga negara dan juga mahasiswa, ketika di tengah isu pandemi corona ini, yang saya takutkan adalah pemerintah masih belum bisa mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Pemerintah terkesan masih mengambang antara lockdown atau memberikan solusi yang lain. Kenapa kok stay at home ini saya bilang bukan solusi yang lain? Karena stay at home ini hanya sekedar tagline, hanya sekedar tagar. Ini sulit untuk bisa menertibkan masyarakat Indonesia. Saya baca di beberapa media, yang diherankan adalah ketika ada pandemi corona ini muncul, pandemi COVID-19 ini muncul, ketika orang sudah mulai tidak keterbatasan biaya, keterbatasan ekonomi, keterbatasan harta, tiba-tiba negara memiliki uang cash senilai 466 triliun untuk melakukan proyek pemindahan ibu kota. Nah, yang saya takutkan ini adalah negara tidak mengambil langkah lockdown bukan karena argumen-argumen yang saya sebutkan, tapi mereka takut untuk proyek-proyek mereka terhambat. Itu yang saya takutkan. Lalu, kenapa kok tidak memunculkan solusi yang lain? Saya beri contoh Perpu kemarin yang telah terbit, Perpu terbaru Presiden yang telah terbit ini menyatakan bahwa untuk penanganan COVID-19 diambil dari dana abadi, yang dimana dana abadi itu diambil dari dana pendidikan. Itu yang saya takutkan. Kenapa kok harus diambil dari dana pendidikan? Kenapa kok tidak diambil dari dana proyek yang sudah ada? Ya, contohnya uang cash sebesar 466 triliun ini, ambil kayak cuma 5 triliun untuk penanganan ini, entah itu untuk beli baju APD, entah untuk itu membagikan masker secara gratis. Meskipun seharusnya dengan dana 5 triliun itu harus bisa lebih dari sekedar membelikan APD atau membagikan masker yang secara gratis. Itu yang saya takutkan. Dan di sini terjadi koordinasi yang tidak berjalan baik antara daerah juga pemerintah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena banyak sekali dari daerah-daerah itu yang sangat menginginkan untuk lockdown. Dan saya ingatkan lagi, sebenarnya karantina itu bisa dilakukan dari per wilayah. Dari setiap daerah memiliki hak khusus mereka untuk melakukan karantina wilayah. Untuk skala nasional itu disebut sebagai karantina kesehatan. Daerah memiliki wewenang itu. Tapi terjadi koordinasinya tidak baik
antara daerah juga pemerintah. Karena lagi-lagi mungkin ketersediaan APBD atau APBN kita tidak mencukupi untuk melakukan lockdown, karena banyak sekali yang harus dipenuhi ketika memang kita menerapkan sistem yang disebut dengan lockdown. Nah, yang saya harapkan di sini adalah kesadaran dari pemerintah bahwa virus ini tidak bisa disepelekan, tidak bisa diselesaikan dengan hanya tagar-tagar yang dimunculkan, video-video ajakan. Mereka butuh sekali bantuan-bantuan yang secara nyata, yang mereka bisa alami langsung. Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah saling membantu memang. Tapi itu pun tidak cukup untuk kita bisa mengatasi yang namanya COVID-19 ini. Kembali lagi saya tekankan lagi, saran saya untuk pemerintah adalah luangkan waktu, hentikan dulu semua proyek-proyek mercusuar yang sudah kalian jalankan, dan ambillah sedikit dana itu dari dana-dana yang ada, dan tolong jangan diambil dari dana abadi, apalagi dana pendidikan. Pendidikan kita sudah sangat buruk. Jika memang diambil dari dana pendidikan lagi, itu bisa berakibat fatal. Itu yang saya takutkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dafa Yagira Riksa Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, perlu digarisbawahi, walaupun kita meninggalkan rumah hanya untuk sejenak, kita sejenak meninggalkan rumah, tapi kita juga perlu untuk ekstra berhati-hati, karena kita tidak pernah tahu barang-barang umum yang kita sentuh itu sudah pernah disentuh oleh siapa saja. Kemudian kita juga harus menggunakan masker, karena virus ini, virus corona, itu menyerang pada bagian pernafasan, dan penularannya pun seperti itu. Nah, kita juga perlu untuk menjaga jarak dengan orang lain ketika kita berada di luar rumah, untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus corona. Kita tidak tahu orang-orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang sudah membawa virus corona atau terkena, kita tidak pernah tahu. Jadi lebih baik mengantisipasi. Nah, kemudian teman-teman perlu ketahui juga bahwa banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa bertemu dengan keluarga, interaksi lebih dari biasanya. Ketika hari-hari biasanya kita sibuk dengan aktivitas kita, mungkin kerja atau kuliah atau sekolah. Nah, karena kita di rumah, kita bisa melakukan interaksi yang lebih banyak dengan keluarga kita, seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan di hari-hari biasa, seperti misalkan belajar masak atau nonton film. Itu kan tidak bisa kita lakukan di hari-hari biasa karena sibuk, katakanlah seperti itu. Terus juga kita bisa melakukan berbagai pengembangan diri, misalkan olahraga juga bisa di rumah. Terus kemudian belajar online, e-learning, itu semuanya sudah ada di internet. Semua apa aja itu sekarang udah ada di internet. Kemudian kalau kita mungkin kangen kumpul sama temen, kita tetap bisa kumpul dengan video call. Banyak aplikasi yang sudah dikeluarkan seperti Zoom, Google Meet, kemudian berbagai macam lainnya, itu teman-teman sudah tahu sendirilah itu. Nah, kemudian untuk pemerintah, alangkah baiknya apabila menyikapi segala sesuatu itu dengan serius dan tidak menyepelekan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja itu merupakan hal kecil, atau bisa saja itu merupakan hal yang besar seperti saat ini. Jadi lebih baik atasi segala sesuatu dengan serius dan tidak menyepelekan. Pertegas dan tindak lanjuti orang-orang yang masih beraktivitas di luar sana dengan aktivitas yang tidak penting. Jadi lebih baik segera ditindaklanjuti. Kemudian kami sangat berharap besar kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang terbaik demi kepentingan bersama. Diliburkan bukan berarti liburan, tetap di rumah aja. Terima kasih.